Lalu seperti apa pengabdian itu? Ya semua gerak kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, keringat kita, semuanya ditujukan untuk siapa? Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu bukan ritual, tapi nanti menjadi masalah. Kalau ibadah itu dalam artian bentuk kerjaannya, maka kita mengatakan sholat ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, dagangan kerja, ke kantor kerja. Nggak jelas nanti. Ujung pangkalnya nggak jelas. Jadi, apa sih ibadah itu? Apa sih ibadah itu? Yang membedakan antara ibadah dan kerja adalah duluan kita, majikan kita. Yang jadi majikan siapa? Majikanmu siapa? Maka ketika majikanmu Allah dan semua apa yang kau kerjakan untuk majikanmu, maka apapun yang kau lakukan itu semuanya ibadah. Termasuk kencingnya, beraknya, kentutnya juga itu semuanya ibadah. Tetapi kalau majikanmu bukan Allah, majikanmu adalah jabatan, kekuasaan, sekalipun kau bagi-bagi duit, itu bukan sodakoh namanya. Iya, betul enggak? Jadi sekalipun sholat kamu, haji kamu, kalau majikan kamu bukan Allah, ya bukan ibadah namanya. Itu sih persoalannya. Nah, jadi artinya bahwa saya melihat orang sederhana, tukang macul, tapi saya merasakan ini orang beribadah kepada Tuhan. Dia menghitung sendiri mana yang halal, mana yang haram. Di tengah dia ngisi bak kamar mandi nenek saya, sedang karena musim panas jadi ngambil air dari sungai, ngisi bak karena sumurnya kering. Di tengah mengisi air itu nenek saya memanggil dia suruh makan nasi goreng. Dia tuh makan dulu, makanya makan. Dia makan nasi goreng. Setelah makan di kamar mandi lagi, diukur lagi, tinggal sekilan lagi, belum penuh kamar mandinya. Dia bilang harus dipenuhi supaya nasi goreng yang saya makan menjadi halal. Dia menghitung kok. Dia bukan kiai, dia buruh tani, tapi dia menghitung sendiri. Kenapa? Semua yang dia lakukan adalah untuk Allah, bukan untuk ini. Begini maksud saya, di dunia kita punya dunungan, punya majikan, punya bos, punya atasan. Oke, secara birokrasi kita melaksanakan perintah majikan. Tapi semuanya, dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, punya, camatnya, tukang becak, semuanya adalah ibadullah. Semuanya bekerja kepada Allah. Majikan kita hanya satu, hanya Allah. Jadi kita adalah sama sebagai hamba Allah. Ini ibadah ini sendiri sesungguhnya punya pandangan filosofis menuju membangun peradaban berdasarkan persatuan dan kesatuan berdasarkan kesetaraan. Ini yang belum banyak dipahami oleh orang. Kalau kita beragama Islam, dengan majikan saya baca bahasa bilang perdomak, nggak ada urusan dengan kamu. Engkau juga hamba Allah, aku juga hamba Allah, sama kok. Hanya beda posisinya di dunia. Hebat nggak begitu? Nah di situ yang jadi persoalan semacam ini. Jadi nggak ada kita tuh mengabdi kepada seseorang, semuanya mengabdi kepada Allah.
Hanya formalitasnya dia atasan saya bawaannya, itu saja. Tapi kita sama-sama hamba Allah untuk Allah semuanya. Nah, ini hierarki semacam ini dalam bernegara juga mestinya begitu. Seorang gubernur ya bekerja untuk membangun negara ini. Saya sebagai camat ya untuk negara ini. Saya gubernur bupati ya untuk negara ini. Jadi jangan Anda mempermainkan saya untuk kepentingan pribadimu. Ini semua untuk negara. Jadi semuanya kalau tujuannya sama, tidak mungkin kita berantem dong. Nah, ini yang jadi persoalan, bahwa artinya bahwa mengenal Tuhan itu diimplementasikan dalam pengabdiannya, bahwa semua apa yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Sejauh mana orang yang kenal Tuhan, kualitas beribadahnya. Ketika saya membantu seseorang yang sedang susah, ya, karena belum makan atau karena sakit tidak bisa berobat. Kalau saya sudah mengenal Tuhan, maka dipastikan saya tidak akan pernah merasa menghutangi budi kepada orang lain.